Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ike Rahayu dari Ilmu Kelautan kelas B dengan nomor induk mahasiswa 19135111059. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat di aljabar linear, yaitu persamaan linear. Persamaan linear sendiri yaitu menurut di dalam rangkuman saya, kumpulan dari persamaan yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, variabel ini bisa dicontohkan, yaitu biasanya umumnya dalam matematik itu X atau Y atau huruf lainnya, demikian. Nah, persamaan linear ini sangat berguna juga untuk dalam bisa saintis, perekonomian, dan lain-lain. Disebut persamaan linear jika suatu persamaan itu jika digambar dalam diagram kartesius, dia akan membentuk garis lurus, sedangkan yang non linear akan membentuk garis melengkung seperti parabola. Nah, persamaan linear ini memiliki variabel yang sama dan pangkatnya tidak boleh lebih dari 1. Misalnya contohnya aja ini, X pangkat 1 plus 2Y pangkat 1 sama dengan 5. Nah, karena variabelnya X dan Y-nya itu cuma pangkat 1, maka dia bisa disebut sebagai persamaan linear. Nah, apabila pangkatnya berbeda dan lebih dari 1, misalnya X pangkat 2 dan plus 2Y pangkat 1 sama dengan 11. X pangkat 2, pangkat 2-nya kan lebih dari 1, dan pangkat dari X dan variabel X dan variabel Y ini kan beda, yang satunya pangkat 2, satunya pangkat 1. Karena perbedaan tersebut juga, maka persamaan ini tidak bisa disebut dengan persamaan linear. Demikian. Nah, ada satu lagi. Lalu bagaimana cara atau metode menyelesaikan persamaan linear ini? Nah, jika ingin menyelesaikan sistem persamaan linear, maka kita harus memahami dulu definisi-definisi tadi yang seperti kata di atas. Yaitu ada misalnya harus memiliki variabel, terus harus ada hubungan yang menyatakan hubungan, contohnya itu yaitu sama dengan itu. Persamaan linear sendiri juga lebih secara khusus saya jelaskan lagi, yaitu suatu persamaan yang setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabel berderajat 1 tadi, yaitu 1 tadi nggak boleh lebih dari 2, dan bisa digambarkan dalam grafik dalam sistem koordinat kartesius. Nah, bentuk umum dari persamaan linear sendiri itu yaitu Y sama dengan mx plus b. Saya rasa semuanya udah pada tahu ya. Nah, contohnya sendiri itu dia ada Y sama dengan min X plus 5, terus ada lagi variabel Y sama dengan min 0,5X plus 2 gitu. Nah, lalu juga ada metode-metode penyelesaiannya dalam persamaan linear sendiri itu ada 4, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran, yaitu yang mencampurkan dua sebelumnya, yaitu substitusi dan eliminasi, dan juga metode grafik. Nah, jika metode substitusi, dia itu cara menyelesaikannya yaitu dengan mengganti salah satu peubah dari suatu persamaan dengan peubah yang diraih dari persamaan linear yang lainnya. Kemudian kita juga punya metode eliminasi ya. Metode eliminasi itu yaitu metode penyelesaian persamaan linear dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah dengan menambah atau mengurangkan dengan menyamakan koefisiennya yang akan dihilangkan tanpa memperhatikan nilai tersebut positif atau negatif. Apabila peubah ini dihilangkan, maka untuk pengeliminasi menggunakan sistem operasi pengurangan dan sebaliknya. Kemudian kita ada metode campuran, yaitu kita dalam mencari himpunan penyelesaiannya itu menggunakan dua metode tadi. Boleh menggunakan eliminasi terlebih dahulu setelah diketahui salah satu nilai pengubahnya, baik itu X atau Y, kemudian kita baru masuk ke metode substitusinya. Lalu ada metode grafik,
yaitu kita menggambar dulu dua persamaannya pada grafik kartesius dan himpunan penyelesaiannya dihasilkan dari titik potong dari kedua garis yang sudah digambar tadi. Yang perlu diperhatikan jika ketika menggambar titik sumber kartesius itu harus sama dan konsisten. Demikian. Nah, demikian mengenai sistem persamaan linear. Semoga dapat memahami apa yang saya katakan dan memudahkan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear itu sendiri. Semoga bermanfaat dan membantu permasalahan persamaan linear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.